Ini bagus nih pertanyaannya, terus terang soroha. Kata orang Arab sorohah roha. Gitu. Kata orang, kata orang, ustadz itu keras dalam isi kajian. Pasti banyak yang tidak suka. Bagaimana ustadz menyikapinya? Ya kan kata orang. Sekarang ini soroha bagus ibu-ibu begini. Sekarang yang saya sampaikan itu pendapat saya atau dalil? Dalil kan? Ini dalilnya Quran, dalil hadis. Ya kita bawanya antum hitung aja berapa dalil itu. Puluhan dalil dari kita ngaji kemarin sampai sekarang. Puluhan dalil. Quran, hadis. Cuma karena orang ngajinya nggak pernah pakai dalil, begitu dengar dalil merah telinganya. Itu masalahnya. Wah saya kena nih. Saya kena nih. Akhirnya keras ustadznya. Kenapa dia kena terus? Ini maksiat, ini dosa, ini nggak sholat berjamaah, ini cukur jenggot, ini nggak pakai jilbab. Kena terus dari kemarin. Jadi apa kesimpulan pulang? Ustadznya keras. Padahal justru ini kita sayang kepada umat. Coba bawakan, ya antum lihat di surah At-Taubah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari jenis manusia, dari bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Memberikan hidayah kepada kalian dunia dan ukhrawi. Bil mu'minina raufur, sangat kasih dan sayang kepada umat. Antum lihat bagaimana Nabi dalam berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan kepada umat. Untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah, untuk meninggalkan berhala-berhala. Nabi larang mereka berbuat zina, Nabi larang mereka minum khamar, Nabi larang mereka berpakaian telanjang, disuruh pakai jilbab. Dijelaskan semua Nabi. Disuruh mereka untuk sholat berjamaah. Dilarang mereka berbuat syirik, berbuat kekufuran, dilarang mereka berbuat bidah. Ini sayang kepada umat. Ini sayang kepada umat. Dilarang mereka durhaka pada orang tuanya. Ini bentuk sayang. Nah sekarang yang ada para dai, para ustadz tidak menjelaskan itu. Apalagi bicara soal bid'ah, anti bid'ah mereka nggak mau sebut bid'ah karena dianggap oleh mereka memecah belah umat. Justru dengan kita sebutkan bid'ah, yang pertama kali menyebutkan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Justru kita jelaskan kepada mereka agar umat tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah, agar umat tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Jelaskan kepada mereka bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, bentuk kesyirikan banyak yang sudah saya contohkan kemarin. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ya, tadi juga saya jelaskan. Nah, ini harus dijelaskan supaya apa? Supaya mereka tidak berbuat syirik. Pokoknya jatuh dalam kesyirikan, kesian mereka. Ancamannya apa? Neraka. Ketika mereka berbuat ini, ancaman neraka. Ketika mereka durhaka pada orang tua, ancamannya neraka. Ketika mereka makan riba, ancaman neraka. Ketika mereka tidak pakai jilbab yang sempurna, ancaman neraka. Karena bukan dua golongan yang termasuk neraka. Di antaranya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ancaman masuk neraka. Nggak main-main neraka. Kalau antum mengetahui tentang api dunia yang paling panas di muka bumi ini, di mana? Enggak, yang panas di muka bumi apa aja? Bukan, saya contoh. Apa aja yang panas di muka bumi? Maka neraka lebih panas lagi daripada itu. Apakah bentuknya lahar atau apa saja yang orang ditaruh mateng gitu. Panas sekali, membakar. Neraka lebih daripada itu. Kan kalau sudah begini orang hati-hati. Mesti berarti ini berkaitan dengan neraka. Maka masalahnya kata Nabi kalau berkaitan dengan surga dan neraka, azim, masalah yang besar, bukan masalah kecil. Maka kita harus jelaskan kepada umat, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa? Bentuk sayang kepada umat. Nah sekarang banyak ustaz-ustaz yang tidak menjelaskan, dibiarkan. Nah ketika dibiarkan, ya yang penting orang senang. Pendengarnya senang. Yang penting ibu-ibu senang. Ini namanya restoran makanan. Nah, dicicipi enak. Enggak enak, udah cari restoran yang lain. Ini dakwah nggak bisa. Seperti makanan. Dakwah yang hak harus katakan hak, yang batil. Kalau dia menyembunyikan si ustaz, berat ancamannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah berat ancamannya bagi orang-orang menyembunyikan ilmu. Nggak dijelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan itu yang banyak terjadi. Gitu. Nggak boleh dalam Islam. Kita harus jelaskan.
Nah akhirnya gimana? Tuduhannya karena kena dia syirik ada dia berbuat. Bid'ah ada, maksiat ada. Akhirnya apa? Keluar dari kajian keras. Padahal justru ini tegas bukan keras. Ini bukan batu loh, dalil ayat Quran dan hadis, bukan batu. Jadi dianggap keras. Kemudian kalau ada yang menyampaikan enak, sejuk. Jadi gimana? Gimana ukuran dakwah itu gimana? Kok dinilai oleh orang awam? Yang bisa nilai dakwah itu benar dan tidak, ya para dai, para ustadz. Dakwahnya benar, bukan orang awam. Kalau makanan, kue, ya serahkan kepada ibu-ibu enak dan tidaknya. Tapi kalau dakwah, ustadz yang bisa nilai. Sama aja dokter, yang nilai dokter itu baik dan tidak, dokter juga. Insinyur bagus atau tidak, insinyur yang nilai. Begitu kan dakwah yang menilai para ustadz, yang paham tentang Quran dan Sunnah al-Fahmi salam. Baru dia bisa nilai, baik atau tidak. Bukan orang awam, bukan ibu-ibu, bukan. Lagi pakai perasaan nilainya. Ya rusak agama ini. Jelas? Makanya, antum lihat, pernah Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada seorang wanita. Dia rajin sholat malam, tapi lisannya mengganggu tetangganya. Sahabat bilang, dia orangnya baik, rajin sholat malam. Apa kata Nabi? La khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi perempuan itu. Dia termasuk penghuni neraka. Apa ini keras Nabi sabdakan begini? Nabi menjelaskan dengan benar. Karena apa? Dia tidak termasuk orang yang beriman karena mengganggu tetangganya. Karena masalah tetangga ini masalah iman. Orang mengganggu tetangga nggak beriman kata Rasulullah SAW. Artinya bukan berarti dia keluar dari Islam, tidak. Kurang imannya dia. Meskipun dia sholat malam, tapi Nabi mengatakan dia masuk neraka. Dengan sebab mengganggu tetangganya. Kan kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang saya beriman kepada Allah, jangan dia mengganggu tetangganya. Ini mengganggu tetangganya, dibicarakan, digibahi, difitnah. Ya masuk neraka dengan sebab itu. Ini Nabi ketika bersabda seperti ini, apakah keras atau tidak? Tidak. Gitu. Karena Nabi menyatakan kebenaran kepada umat. Apakah itu kok keras benar ya orang tahajud dibilang masuk neraka? Ya enggak. Kebenaran yang disampaikan, sayang kepada umatnya supaya umatnya tidak mengganggu tetangga. Jelas Bu ya?